Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mesya Kartika dari program studi D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumentasi saya terkait mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang kaya dan beragam, terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, flora fauna, kekayaan alam yang melimpah, serta keindahan alam yang mempesona. Dan karena inilah Indonesia disebut sebagai bangsa multikultural yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dengan semboyannya yakni Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bangsa yang kaya akan keanekaragamannya, tentu saja Indonesia tidak lepas dari berbagai konflik yang berusaha untuk memecah belah persatuan dan kesatuan apabila keragaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Untuk itulah kita sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya lah kita terus berupaya agar terhindar dari berbagai konflik dengan menanamkan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti budaya. Multikultural sendiri merupakan sebuah pengakuan akan martabat manusia yang hidup di dalam komunitasnya dengan berbagai kebudayaannya yang unik. Multikultural adalah pengakuan akan suatu keberadaan manusia yang beragam sehingga dengan demikian setiap individu merasa dihargai sekaligus bertanggung jawab untuk hidup bersama-sama. Dari pernyataan tersebut bisa kita simpulkan bahwa multikultural adalah segala sebuah paham pengakuan akan kehidupan manusia dengan berbagai keberagamannya, baik dari segi budaya, suku, agama, bahasa, dan sebagainya, untuk dapat hidup bersama-sama secara berdampingan. Menanamkan nilai-nilai multikultural dalam kehidupan sehari-hari bisa saja dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menanamkan pendidikan perdamaian yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah. Kenapa harus pendidikan perdamaian dan kenapa harus di sekolah? Karena pendidikan perdamaian sendiri berpengaruh dalam bentuk pola perilaku anak-anak. Pendidikan perdamaian adalah sebuah langkah baru dalam mengharmonisasikan kehidupan manusia ke dalam cita-cita perdamaian. Pendidikan ini digagas oleh gerakan sosial akibat memanasnya hubungan sosial kehidupan manusia akibat perbedaan pandangan, psikososial, etika, dan emosi yang bercampur dengan kepentingan manusia itu sendiri dan berujung pada konflik. Pendidikan ini mengupayakan pemahaman manusia yang diarahkan pada budaya damai dan berlandaskan kehidupan yang harmonis untuk menumbuhkan sikap toleransi dan empati kepada orang lain. Salah satu contohnya adalah perundungan yang kerap terjadi maraknya di sekolah. Yang pertama, perundungan pun dapat terjadi secara fisik. Kemudian yang kedua dapat terjadi secara verbal. Dan yang ketiga, perundungan dapat terjadi secara psikis. Perundungan secara fisik dapat terjadi seperti mendorong, memukul anak-anak, menjambak, menampar, bahkan melukai anak tersebut. Tentunya hal ini menjadi acuan bagi kita bersama untuk memperhatikan apakah perundungan ini memiliki dampak baik ataupun dampak buruk. Kemudian yang kedua, perundungan secara verbal, di mana anak tersebut diberikan nama julukan seperti si hitam, si botak, si kurus, si tengil, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini membuat anak tersebut merasa menciut nyalinya karena perundungan terjadi secara verbal yang dialaminya. Kemudian yang ketiga, perundungan secara psikis, mengajak temannya untuk tidak berteman dengan orang yang dirundungnya. Bagaimana anak tersebut merasa sendiri, merasa terpojokan tanpa memiliki teman. Penyebab terjadinya perundungan pun juga dapat terjadi karena yang pertama, perbedaan ras. Perbedaan ras, entah itu kulit hitam, entah itu kulit putih, entah itu rambut lurus, rambut keriting, dan lain sebagainya. Selain itu, kekurangan fisik juga menjadi acuan utama penyebab terjadinya perundungan. Dampak perundungan pun sangat banyak yang tentunya dapat dialami oleh anak tersebut, seperti depresi, rendahnya kepercayaan diri, pemalu, bahkan menjadi penyendiri, merosotnya prestasi akademik yang semulanya nilai akademiknya di sekolah menjadi lebih baik, sehingga ketika mengalami perundungan anak tersebut, prestasinya menurun dan tidak dapat seperti dahulu lagi. Kemudian anak tersebut merasa terisolasi dalam pergaulan, kemudian terpikir atau bahkan mencoba untuk membunuh diri. Hal tersebut tentunya sangat buruk, tentunya sangat mempengaruhi fisik dan juga mental bagi anak yang terkena perundungan.
Kemudian, ciri-ciri dari terkena perundungan. Bagaimana kita mengetahui anak tersebut terkena perundungan atau tidak? Kita dapat melihat ciri-cirinya. Yang pertama, enggan pergi ke sekolah, kemudian sering sakit secara tiba-tiba, mengalami penurunan nilai karena mengalami prestasi akademik yang menurun akibat perundungan tersebut, kemudian sering bermimpi buruk ataupun sulit tidur, sulit dan takut untuk berteman, sehingga memiliki tanda fisik memar ataupun luka terhadap tubuh anak tersebut karena dianiaya secara fisik, verbal maupun psikis. Kemudian langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua apa saja? Langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua yakni konseling, berbicara kepada pihak sekolah, berbicara dan mengajak anak untuk bercerita tentang apa yang dilakukannya pada hari ini. Kemudian berbicara kepada pihak yang melakukan bullying, bagaimana tanggung jawab pihak yang melakukan bullying terhadap anak mereka tersebut. Kemudian langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah? Yang pertama, sosialisasi perundungan di sekolah, membuat kebijakan terkait aksi perundungan, serta mengadakan kegiatan anti perundungan. Hukuman yang dapat diberikan oleh pihak sekolah apa saja? Yang pertama, sanksi kepada perundung. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa empati terhadap anak dan menghiburnya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai orang tua sekiranya agar dapat bagaimana memberikan sosialisasi kepada anak terkait perundungan agar perundungan tidak dapat terjadi dan tidak dapat merugikan anak tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.